Halo Sobat UMKM Provinsi Lampung, tapi pun Iya Pun. perkenalkan saya Fajri Amin dari UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu atau teman-teman mengenalnya dengan PLUT Provinsi Lampung, dan saya bakal sharing dan ngobrol-ngobrol singkat dengan Saya Yulianita, owner dari Aul Kitchen. Oke Mbak. Halo Mbak Yuli, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mas. Mas Fajri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Mbak Yuli. Udah lama ya nggak ketemu. Lama banget ya Ya, ketemu ya, ada kali sekitar mungkin 30 tahunan ya. Lewat lama ya. Mbak Yuli mau ngobrol-ngobrol santai nih, karena kan memang podcast ini menjadi wadah buat teman-teman UMKM untuk mempromosikan, untuk teman-teman dari dinas-dinas ataupun OPD lain untuk bisa tahu nih UMKM apa saja itu yang ada di Provinsi Lampung. Nah, Aul Kitchen ini kan udah tenar namanya, ada di mana-mana ya ya. Alhamdulillah. Cuman kan mungkin ada beberapa yang belum tahu. Iya, Nah, bisa dijelasin sedikit Mbak Yuli, Aul Kitchen itu berdirinya kapan dan produknya itu ada apa aja? oke. Perkenalkan nama saya Yulianita, owner dari Aul Kitchen. Kami beralamat di Kemiling, Bandar Lampung. Eh, Kami merupakan perusahaan kuliner. Alhamdulillah kami sudah PT ya, PT Aul Kitchen Food, di mana kami mempunyai produk atau bergerak di kuliner, yaitu salah satu contohnya yaitu ada olahan ikan yaitu berupa pempek frozen, tewan, dan onde-onde premium serta snack box dan makanan basah lainnya seperti salad buah, minuman dan lain-lain. Kami bergeraknya di kuliner. Alhamdulillah untuk saat ini awal dari kami berdiri itu di 2016. Di 2016 itu baru perkenalan, kira-kira bisnis apa ya yang bisa menjanjikan, kira-kira bisnis apa yang setiap hari dibutuhkan, terutama oleh ibu-ibu yang sibuk ya, seperti itu. Di 2016 pengenalan, 2016, 2018 itu belum ada yang kenal, masih dari mulut ke mulut. Pada akhirnya di 2019 udah mulai dikenal banyak ya, banyak order. Akhirnya saya terpikir, suatu saat saya itu ke pusat oleh-oleh, waktu itu ada di Metro. Dan Metro itu setiap ke Metro atau ke Lampung Timur itu, saya ini selalu mampir di pusat oleh-oleh Metro. Jadi pada saat itu saya dan suami melihat, kok ada jualan tekwan, tapi cuman ada bumbu sama pentolnya aja, seperti itu. Jadi terus dia cuman ditaruh, nggak dimasukin dalam freezer. Nggak dimasukin freezer gitu. Akhirnya saya tertarik, apa bisnis seperti ini aja ya? Tapi mikir lagi, oh ini butuh freezer gitu. Akhirnya saya mencoba, awal-awal belum ada ya. Terus di 2009 udah mulai dikenal orang. Akhirnya saya terpikir, ini kalau jualan di rumah saja, kemungkinan omsetnya ya segini-gini lah. Karena kan dari mulut ke mulut. Jadi akhirnya pada waktu itu di 2020 saya mulai mengurus izin seperti NIB, halal, PRT itu di 2020. Makin ke sini ngelihat teman-teman, oh saya udah nitip di toko ini, makin saya tergerak. Oh saya ini projen, nggak mungkin mengandalkan PIRT. Jadi tergerak untuk mengurus BPOM. Jadi di 2023 BPOM sama Haki itu berbarengan. Jadi alhamdulillah saat ini kami sudah perizinannya sudah punya sertifikat NDB, PIRT, halal, PT perorangan, Haki dan BPOM. Itu untuk perizinannya, seperti itu. Dan alhamdulillah keluar di 2023 BPOM itu sekitar bulan 10 langsung gerak untuk nitip di toko oleh-oleh Bandar Lampung. Nah di toko oleh-oleh ini alhamdulillah sebenarnya karena baru ya BPOM-nya, sertifikatnya keluar, jadi ya cuman baru 2 toko, yaitu Damarian dan Haitom, seperti itu. Nanti ke depannya kami akan minggu depan bersama mahasiswa kami akan ke toko-toko retail lainnya, seperti itu. Karena kan butuh waktu, karena diselingin dengan kegiatan, belum nganter anak, belum bikin sendiri ya, namanya UMKM itu ya, belum ada adminnya seperti itu yang megang tentang medsosnya. Jadi yang belanja owner, yang jualan owner, yang iklan owner, jadi semuanya dikerjain sama owner, sehingga
waktunya dibagi-bagi. Bagi-bagi. Itu yang menghambat kita belum bisa gerak cepat untuk ke toko-toko seperti itu. Oke Mbak Yuli, jadi memang produk yang memang menjadi andalannya itu onde-onde premium Iya, dan juga pempek frozennya iya, ya Mbak Yuli ya. Karena memang kalau kalau onde-onde ini malah saya taunya sebelum Aul Kitchen itu masuk di program inkubator bisnis ataupun mengikuti kegiatan-kegiatan dengan dinas gitu ya. iya. Karena kan memang Sebenarnya ini onde-onde ini produk baru Aul Kitchen sebenarnya. Yang tadinya awalnya ya pempek sama tewan. Karena saya belum BPOM dan nggak terlalu booming, akhirnya gimana sih caranya biar brand Aul Kitchen ini bisa dikenal orang dengan gebrakan baru gitu. iya. Jadi akhirnya saya memutuskan coba bikin onde-onde karena saya hobi pencinta onde-onde. Cuman ketika saya beli itu teksturnya itu cepat keras. Kita beli pagi, siangnya udah keras. Nah saya tuh pengen gimana sih onde-onde ini kan enak ya, makanan tradisional. Gimana caranya biar dia tetap lembut gitu. Jadi akhirnya saya mencoba dan akhirnya ketemu ya formula resepnya seperti itu. Jadi alhamdulillah itu juga dari mulut ke mulut dan alhamdulillah untuk saat ini terutama Cina-Cina sering order dan dinas-dinas untuk pendamping snack box seperti itu. Box ya. Iya, Banyak yang repeat order ya iya Mbak Yuli ya. alhamdulillah. Karena memang onde-ondenya itu beda, premium dan juga memang nggak kayak yang onde-onde jajanan pasar lainnya Iya. ataupun onde-onde yang lain gitu ya. Jadi kenapa saya mengangkat onde-onde karena waktu itu kalau pempek ini kan udah banyak ya. Jadi saya pengen sesuatu yang berbeda gitu, yang bisa mengangkat brand Aul Kitchen. Ternyata alhamdulillah sukses untuk dikenal orang dan akhirnya pempek naik lagi. Seperti itu. Berarti untuk produk-produk dari Aul Kitchen sendiri itu udah masuk ke retail modern ataupun toko oleh-oleh ya Mbak? Iya, cuman kalau sebenarnya onde-onde udah masuk. Cuman ketika itu di berapa 6 toko, cuman pada saat itu karena dia tidak bertahan lama, umurnya itu cuman 24 jam ya. 24 jam karena dia kan memang tepung ketan dan nggak pakai pengawet ya. Jadi akhirnya ketika nitip di toko itu pasti ada BS. BS itu BS itu produk pokoknya produk nggak laku dan itu harus diretur, harus ditarik seperti itu. Jadi saya mikir lagi, wah kalau saya 6 toko ini dalam setiap nitip misalnya 10 box ya, 10 box ternyata sisa dalam satu toko itu 2, berarti saya rugi dong. Akhirnya boncos ya. ya boncos. Jadi ya udah berarti onde-onde nggak bisa untuk ke retail karena terlalu ini. Sebenarnya masih ada sekarang kayak Transmart itu masih minta dia. Cuman saya rubah pempek aja deh ke retail modern. Onde-onde tetap di rumah. Iya. Nanti via WA. Jadi Mbak, saya mau mesen dong buat acara ini jam sekian kita bikin, begitu selesai kita kirim. Gitu. Jadi kan cepat. Ya press terus. Press Seperti terus itu, bener ya. Jadi memang dibuatnya by order dan juga memang biar fresh juga kan. Iya, seperti itu. Karena salah satunya itu tadi faktornya nggak awet. Apalagi dia onde-ondenya ini lembut ya. Jadi bukan yang keras kok. Iya. Jadi agak rentan. Saya kalau kemana-mana bawanya agak hati-hati gitu. Dan memang juga enaknya itu onde-ondenya Aul Kitchen tuh setiap misalnya kita beli atau kita menikmati itu pasti pas lagi anget tuh enak banget. Jadi temen ngopi ataupun temen santai bareng teman-teman Nah, keluarga. kalau kata Pak Romi nggak lagi anget juga, dingin juga enak. Dingin juga Ada enak. sesuatu kue itu kalau udah dingin dia aja enak, apalagi panas. Nah itu dia. gitu. Makanya itu jadi salah satu nilai lebih dan juga unggulan dari si pempek Aul Kitchen sendiri. Nah, terus lanjut Mbak Yuli, kita mau ngobrolin soal, jadi kan kemarin di 2023 itu ada program namanya inkubasi bisnis yang diadain oleh UPTD Plut Provinsi Iya, Lampung. di 2023. Di 2023 ya, di awal tahun 2023. Nah, saya mau nanya, itu gimana proses panjangnya itu dari ratusan ya awalnya itu pendaftar sampai akhirnya bisa terpilih menjadi unggulan pertama di program inkubator bisnis Plut Provinsi Lampung, dari ratusan kemudian diseleksi jadi 20, di 20 itu ternyata akhirnya menjadi unggulan pertama. Nah, itu bisa dijelasin nggak? Nah, itu dia ya. Itu agak panjang nih ya. Nah, itu agak panjang. Itu apa? Butuh berapa hari nih Mbak kira-kira?
Itu awal mula waktu itu saya melihat pengumuman di Instagram Plut ya, Instagram Plus. Instagram Plut bahwa ada pendaftaran khusus, inkubator tapi khusus kuliner, karena bukan Grab. Eee dari melihat iklan itu, waktu itu bersamaan sama Interdep, Oh, kementerian, kementerian. bareng, Kemenko. bulannya juga bareng. Akhirnya saya daftar di Plut untuk inkubator dan daftar Interdep yang kementerian. Akhirnya bebarengan saya daftar, ternyata lulus seleksi nih, dua-duanya lulus. Dua-duanya ya? Bingung nih mau Heeh. ngambilnya kayak mana nih. Jadi akhirnya, untuk Interdep, untung untuk, Interdep ini, dia agak mundur. Sesudah pendaftaran baru masuk grup, jadi kegiatan dia belum. Jadi, saya mendahulukan yang inkubator Plut ya. Itu pendaftarannya prosesnya panjang banget. Pertama pendaftaran online, terus menggunakan, setelah online nanti dikabarin, terus kita membawa proposal bisnis, dikurasi, diwawancara, di situ baru menunggu lagi, dikabarin lagi, dari 150 UMKM ya waktu itu daftar, akhirnya dengan seleksi proposal bisnis, wawancara, dan akhirnya, terpilihlah 20 tenan yang berhak mengikuti pelatihan di inkubator, Plut 2023. Dan akhirnya di 20, tenan atau UMKM ini akhirnya bersaingnya secara sehat. Bersaing gimana caranya, kami menampilkan yang terbaik gitu. Kami adalah UMKM yang terbaik. Akhirnya itu bersaing, prosesnya panjang, yaitu, awal mula kami ngikutin pelatihan-pelatihan, itu kurang lebih kalau sesudah, pendaftaran kurang lebih 3 bulan waktu itu. 3 bulan ngikutin pelatihan, mau online mau offline ya waktu, tapi kebanyakan offline ya, karena kan kita praktek langsung waktu itu. Dan itu harus benar-benar bisa bagi waktu, di tengah saya harus antar jemput anak, harus memasak untuk suami dan anak, dan harus pelatihan, dan, belum lagi orderan masuk. Dan itu ya itu sih sebenarnya kendala Bagi saya. waktunya ya, Mbak, ya, luar Kendala biasa. saya karena belum ada sumber daya manusianya, ya karyawannya belum ada, seperti itu kendala dan PR terbesar. Akhirnya kami mengikuti selama 3 bulan, sampai, setelah pelatihan di pertengahan itu, ada, kunjungan dari pendamping-pendamping Plut untuk UMKM Tenan 20, itu kunjungan di rumah produksi UMKM. Dan akhirnya, itu pembelajarannya, pelatihannya itu ada tentang pembukuan, ada tentang gimana iklan yang benar dan baik, pokoknya semua diajarkan di situ. Dan pada akhirnya, diadakan, business matching ya, business matching, dan, di business matching itu ditentukan, 7 tenan unggulan yang terbaik, dari 20 tenan. Dan akhirnya kami terpilih 7 orang ini, dan alhamdulillah saya dari penilaian yang benar-benar murni nih ya, Iya, murni. benar-benar murni dan nggak ada sogokan apapun, dengan berpicunya semangat, mengatur waktu, mengerjakan tugas-tugas yang sebanyak, aduh Luar biasa udah ya, Mbak, luar ya. biasa itu. Jadi akhirnya alhamdulillah saya terpilih, sebagai juara 1 untuk tenan unggulan di inkubator Plut 2023, seperti itu. Luar biasa, Dan itu selesai itu, di pertengahanku inkubator, itu saya udah masuk seleksi, Interdep kementerian. Interdep kementerian itu waktu itu 1.500 UMKM yang daftar Indonesia itu ya, Mbak, ya? seluruh Indonesia, dan akhirnya dikurasi jadi 500, UMKM. Setelah 500 UMKM ngikutin pelatihan Zoom selama 3 bulan juga, akhirnya terpilih yang 100. Dan alhamdulillah 100 itu, dipertemukan sama UMKM yang seluruh Indonesia di Bandung waktu itu. Oh, di Bandung. Dan saya harus berangkat, Dari Lampung berapa UMKM atau berapa peserta? dari Lampung 3 UMKM, dan saya harus berangkat, harus meninggalkan anak, mana suami jauh dari saya karena Iya, kerjanya di iya. Palembang, harus mengerjakan tugas dari inkubator. Jadi itu luar Bagi biasa waktunya ya. ngatur waktunya, dan alhamdulillah, ternyata ada hasil kalau kita memang semangat dan benar-benar serius, seperti itu. Luar Iya, biasa. Jadi, itu pengalamannya. jadi di inkubator bisnis itu akhirnya menjadi unggulan pertama setelah, akhirnya dipilih jadi 7 ya? Iya, 7, kemudian di ranking ya dari iya, 1 sampai 7, dan Aul Kitchen akhirnya terpilih menjadi unggulan pertama dari program inkubator bisnis tahun 2023. iya benar. Nah, terus saya juga tadi, membahas sedikit soal Interdep
program dari Kementerian Koperasi dan Iya. UKM Republik Indonesia di tahun 2023 ya, Mbak Yuli ya? Sama, iya berbarengan di tahun Barengan ya. 2023 ya. Oke. Jadi itu program Enterdev itu sendiri Mbak Yuli itu sampai di tahap apa Aul Kitchen mengikuti itu? Kami sampai di tahap 100 UMKM, itu udah pertemuan di Bandung waktu itu, eee eee, 100 dipilih lagi 30, ternyata saya stuck di 100 karena Oke. sudah nggak bisa lagi bagi waktu, Bagi waktu ya. bagi waktunya udah stuck di 100, terus dari 100 dipilih 3, waktu itu dari mana gitu ini. Terus akhirnya di 2024 kemarin di bulan 3 ada lagi pendaftaran di 2024 untuk Interdev Enterdev. kementerian dan alhamdulillah lolos juga kurasi. Luar Jadi biasa. saya harus Masih nyoba lagi iya Mbak nyoba Yuli lagi ya. ya. Kemarin di grup itu cuma 500 tapi yang keterima. Yang keterima Nanti ya? kan dia seleksi lagi, jumlah lagi, dibagi lagi 100. Ya sama kayak tahun 2024. Sama, oke. Cuman saya maju lagi supaya, siapa tahu bisa masuk 30-nya seperti itu. 30-nya ya. Kalau kemarin 100, Ah, mudah-mudahan 30 30 di ya. 2024 gitu. Oke. Itu sih harapannya. Berarti apa sih Mbak Yuli motivasi terbesar dari Mbak Yuli dengan membawa brand Aul Kitchen ini untuk terus belajar, mau belajar dan juga sekalian mau nanya target dari si Aul Kitchen itu ke depannya apa? Sebenarnya teman-teman banyak yang bilang ya, ini Mbak Aul ini semangatnya luar biasa." Sebenarnya bukan itu, kenapa saya punya cita-cita, suatu saat ketika suami saya pensiun kami mempunyai toko oleh-oleh seperti itu. Jadi ketika dia pensiun, apa nih yang bisa, jadi sewaktu saya umur ya masih 17 tahun ya. Oh 17 ini ya. Berapa tahun lalu itu Mbak? Iya, masih 17 tahun saya. Jadi, ketika kami masih muda, kami harus merintis terlebih dahulu. Kenapa? Karena yang pertama kita ini perizinan dan kita tahu menentukan, pasar kita seperti ini. Ternyata, kayak pempek onde-onde itu kan, resepnya itu nggak bisa sekali kita coba, Iya, bisa dapat yang bagus gitu loh. Karena, terus terang untuk onde-onde pempek saya otodidak. Saya nggak kursus, nggak apa, Nggak emang kursus atau dapat warisan enggak resep ada. gitu nggak Karena ada? waktu itu memang benar-benar waktu itu karena saya ibu rumah tangga, sebenarnya saya guru ya, cuma setelah saya nikah tidak boleh kerja dan akhirnya anak sudah besar dan saya nggak mungkin dong cuman bengong ngeliatin, terus order-order, belanja, Iya. shopping-shopping, kayaknya tidak menghasilkan. Jadi terpikir dan tercetus, itu saya bikin cuka pempek itu sampai berapa kali dibuang, karena nggak enak. Jadi Sampai formula akhirnya yang pas ya. iya, formula yang pas. Jadi akhirnya sampai ke BPOM akhirnya oke nih udah bisa, bisnis yang menjanjikan yang bisa, untuk menghasilkan cuan seperti itu ya. Oke. Jadi seperti dari terus, sebenarnya, semangat itu, bisa down ketika kita berhadapan sama UMKM yang ya tidak support ya seperti itu. Jadi kalau tidak support, "Oh begini, cuman nggak usah didengerin. Yang penting kita maju, Iya. selagi kita itu halal, selagi kita tidak mengganggu teman-teman yang lain." Seperti itu. Udah semangat aja, yang di depan, yang di belakang pokoknya maju, seperti itu. Luar biasa, Iya, Mbak Yuli. itu aja sih, ininya. Cuman karena kita kalau kita bergerak, kita nggak tahu ya ke depannya seperti apa. Cuman kalau kita stuck di tempat, nggak mau maju, ya kita nggak tahu bakalan jadi apa, Benar. seperti itu. Iya. Terus untuk targetnya di tahun ini harapannya untuk Aul tahun ini atau yang kedepannya apa? Besar. Harapannya ya, semoga produk Aul Kitchen ini, bisa dikenal, masyarakat banyak, terutama seluruh Indonesia karena pada saat ini masih sekitaran Bandar Lampung. Gimana sih caranya supaya nanti dikenal, bisa ke Bandung, ke Jogja, pokoknya seluruh Indonesia gitu, dikenal. Terus harapannya suatu saat saya mempunyai toko oleh-oleh untuk masa depan anak saya, seperti itu. Itu tujuannya. Sebenarnya lebih membahagiakan keluarga sih. Keluarga ya, Iya. Mbak Yuli ya. Dan juga Itu harapannya. pastinya menginspirasi teman-teman wirausaha, Iya. teman-teman UMKM lain untuk terus belajar, untuk terus punya target-target ke depannya ya Mbak Iya. Yuli ya. Mumpung masih muda. Mumpung masih muda ya Mbak Yuli ya. Ngerasa masih muda Tapi nih. kelihatan memang Mbak Yuli ini kayak umur 30 tahunan ya kayaknya ya. Tapi memang luar biasa ngelihat semangat, ngelihat keaktifan temen dari Mbak Yuli dengan produk Aul Kitchen-nya. Oke, terus mungkin yang mau saya tanya lagi Mbak Yuli terkait soal harapan untuk teman-teman wirausaha muda, UMKM baru
tips dan juga motivasi apa yang bisa diberikan ke teman-teman yang baru memulai usaha atau yang saat ini sedang memulai usaha tapi merasa kayaknya stuck gitu-gitu aja. Nah itu ada nggak Mbak Yuli motivasi apa yang kira-kira bisa Mbak Yuli sharing ke kita-kita? Oke. UMKM itu sebenarnya kendalanya yaitu ke satu modal, ke satu pemasaran, ketiga digital marketing. Oke, Eh, pokoknya 3 itu ya. Tiga itu pokok yang itu adalah momok bagi UMKM ya. UMKM ya. Karena satu modal. Kita nih UMKM kenapa? Kita ini nggak ada modal yang besar. Iya. Karena kita bukan UMK ya. Bukan Bukan karena kita masih mikro. Jadi terkendala di modal. Manfaatkan modal yang ada benar-benar untuk produksi seperti itu. Ketika ada orderan kita masih bisa menghandle itu. Kedua semangat itu jangan putus asa. Saya begini, nggak bisa nih begini. Jangan, karena kita nggak tahu nasib ya seperti itu. Yang penting kita semangat dulu, ikhtiar, doa. Ketiga, jaga kualitas produk. Ketika kita menjaga kualitas produk itu yang lain tuh repeat ordernya akan terus menerus. Ketika dia terus menerus bisa kalau satu kali masih pelanggan, masih yang order ya. Iya. Kalau udah 2 kali pelanggan, kalau udah 3 kali itu udah Ketagihan pelanggan. ya. Ya. Jadi itu kualitas, kebersihan sama izin-izinnya memang benar-benar harus diurus. Kalau memang kita mau maju gitu, mau dikenal banyak orang. Ketiga semangat dan jangan berkecil hati. Karena rezeki itu udah Allah yang ngatur, dan kalau kita semangat dan selalu ikhtiar, selalu doa, pasti Allah mengabulkan. Seperti itu aja sih intinya. Terus satu lagi Mas Fadil, restu suami itu Restu suami, sangat penting ya untuk memuluskan usaha-usaha kita selama memproduksi, memasarkan Iya. produk. Ya. Jadi kan ketika kayak saya nih sering pelatihan ya, Iya. izin ke suami, saya mau kesini anak-anak gini. Iya. Pokoknya komunikasi ya. Iya. Ketika dia mengizinkan, insya Allah itu lancar. Lancar Iya. ya. Itu restu suami dan orang tua ya. Ya seperti itu. Kalau yang teman-teman lain tuh sekedar support, kadang ada yang support, kadang ada ya namanya manusia ya. Namanya manusia. Iya, Benar ya, Mbak, ada seperti aja itu. ya. Cuman kita bertemanlah sama teman yang support. Benar. Seperti itu. Maju bareng walaupun produknya sama, karena kayak pempek ini bertaburan loh. Iya. UMKM-nya banyak banget. Jadi nanti alam yang akan menyeleksi yang mana yang benar-benar enak di lidah mereka. Karena ada pasar-pasarnya. Oh, dengan harga sekian pasarnya sama orang-orang begini gitu. Benar, Cuman kalau saya lebih ke targetnya sih ibu-ibu yang sibuk kerja, yang dia nggak sempat bikin cemilan buat anak-anaknya. Jadi cemilannya yang sehat seperti itu. Jadi yang instan, yang ketika mereka order belum ada waktu buat membuat untuk anak-anaknya cemilan, jadi mereka tinggal goreng. Ya, luar biasa. Oke. Iya. Jadi memang benar-benar ini jadi sebuah motivasi untuk kita semua untuk terus berinovasi, untuk terus konsisten. Meskipun kita semua tahu ya, teman-teman di mikro atau pengusaha-pengusaha baru, pengusaha-pengusaha muda itu rata-rata dengan modal terbatas, tapi kita semuanya yang mengerjakan. Jadi istilahnya tusuk sate ya Mbak ya. Yeah. Jadi yang mulai produksi, memasarkan segala macam itu kita semua tuh. Jadi tapi harapannya itu tidak mematahkan semangat kita untuk terus produktif. Iya. Gitu ya. Jadi satu lagi boleh ya. Satu lagi kendala UMKM ini, mereka ini kami terutama kami yang merasakan, terutama rata-rata itu masih manual Mas. Jadi kayak sebenarnya kami kalau udah nitip di toko-toko itu sebenarnya kami butuh mesin. Karena kami ini masih manual. Ibarat kata kalau saya mixernya masih pakai yang Philips, ketika itu udah 20 kilo adonan dan itu patah. Panas dia. Panas ya. Jadi memang kami ini untuk terutama semoga ya pihak terkait dinas Bandar Lampung yang menonton live ini atau podcast ini dimohon benar-benar UMKM-nya tuh dibina, terutama untuk pembiayaan mesin aja. Oke, berarti sekalian aja nih Mbak Yuli. Karena mesin itu kan selamanya dipakai. Karena itu harganya mahal ya, sekitar kalau kayak saya adonanin pempek itu harus sekitar 35 juta dan itu UMKM belum mampu. Karena UMKM ini begitu dapat duit diolah lagi buat modal lagi seperti itu ya. Terutama mesin itu. Kalau semangat nggak usah diragukan. UMKM itu basar kemana-mana, berangkat kemana-mana. Iya, luar biasa. Seperti itu. Oke, Mbak Yuli, ada pertanyaan berikutnya nih terkait soal omset nih. Nah, jadi
kan kemarin itu mengikuti program dari Entrepreneur Development yang diadakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Terus juga mengikuti program inkubator bisnis Iya. dari UPTD Plut Provinsi Lampung. Dan sekedar informasi, itu menjadi program inkubator bisnis satu-satunya yang diadakan oleh pemerintahan provinsi di tahun lalu. Jadi salah satu sebuah kebanggaan dari pemerintah Provinsi Lampung itu yang mengadakan hanya di UPTD Plut. Terus untuk setelah mengikuti rangkaian program itu, ada nggak sih Mbak Yuli terkait soal penambahan atau peningkatan omset? Dan kalau boleh tahu nih Mbak Yuli, itu dapurnya Aul sedikit terkait kira-kira kisaran di angka berapa tuh per tahunnya ada peningkatan omset atau per bulannya deh. Monggo Mbak Yuli bisa dijawab. Tentu ada peningkatan ya setelah peningkatannya dari 2016 saat di 2003 tentu ada peningkatan. Ya kita lihat dari 2023 aja itu peningkatannya lumayan, cuman di 2024 Lebaran kemarin peningkatannya itu hampir 100%. Kenapa? Karena kami mengeluarkan hampers waktu itu di 2023 dibantu sama anak-anak magang mahasiswa ya. Dari kementerian juga, dari Apindo, dan alhamdulillah itu meningkat 100%. Kalau untuk omset ya adalah ya 100% itu meningkat dari 2023. Setelah dibantu juga kami sudah BPOM. Jadi BPOM itu mempengaruhi peningkatan omset seperti itu. Kalau untuk onde-onde kan cuma untuk sekedar mereka order untuk bulan puasa. Cuman kalau pempek kan kami ngisi toko-toko. Kalau di toko-toko liburan Lebaran itu rame. Seperti itu. Tapi secara keseluruhan kalau ditarik kurva alhamdulillah dari 2003-2024 itu meningkat 100%. Kalau untuk nominal ya adalah ya. Adalah ya segitu cilok. lah. Bisa cilok ya, Iya. setrek ya. Iya. Terus dibagi-bagiin sekelurahan ya. Luar biasa ya. Berarti memang izin itu menjadi salah satu indikator penting. Ya, karena kan mereka sebagai konsumen lebih pede ya. Benar, lebih percaya. Lebih percaya, lebih pede. Ternyata pas dilihat dari kemasan, oh dia udah BPOM nih, oh aman nih berarti. Iya, Gitu. berarti bisa dikonsumsi buat orang banyak segala macamnya. Jadi memang itu salah satu pesan buat teman-teman UMKM yang ada di Provinsi Lampung untuk melengkapi perizinannya, mulai dari NIB, PIRT, Halal, PT, Haki. kemudian nanti Haki. Iya. Haki itu di dalamnya ada hak merek dagang, Iya. kemudian hak paten Iya. dan lain sebagainya. Jadi memang perlunya tentang perizinan. Oke. Dan saya jujur Mbak Yuli nih, sebelum mungkin nanti kita tutup itu, saya dari tadi tuh udah jujur nggak tahan nih. Mau buka pempek terus mau ngerebus atau yang ngegoreng dulu, kayaknya lama, kayaknya saya pengen banget nyobain. Iya boleh. Boleh ya Mbak Yuli ya. Izin ya teman-teman penonton YouTube dari UPTD Plut semua, saya makan dan ingin review. Kita punya kemasan 3 sebenarnya. Ya, bisa dijelasin sedikit Mbak Yuli sembari saya makan ya. Kalau kemasan yang ini sebenarnya khusus untuk di toko. Karena kenapa dia lebih tertutup ya, lebih ke untuk nitip di toko-toko. Cuman kalau untuk ibu-ibu rumah tangga yang order itu kita lebih ke box seperti ini. Cuman kalau ada juga toko retail yang minta dia satuan pakai plastik seperti ini. Kendalanya onde-onde ini kita belum punya box yang benar-benar bagus. Jadi masih online, masih simpan stiker ya, masih seperti ini, belum ada dananya untuk bagus Box yang itu ya. seperti itu. Jadi masih box seperti biasa. Ini orderan untuk yang di rumah-rumah. Cuman kalau toko-toko bisa satuan sama mika seperti ini. Ini kemasan. Nah ini yang sering banget di order kayaknya sama dinas-dinas atau Iya, kalau sama misalnya dinas-dinas. Kalau ini khusus untuk snack box yang pakai plastik seperti ini. Gimana rasanya Mas? Onde mande, mantap betul onde all kitchen. Iya. Tapi Kalau yang untuk pempek nggak bisa ya, harus digoreng dulu. harus Gitu. digoreng dulu Kita ya. kemasannya seperti ini untuk nitip di toko. Ini yang goreng adaan kulit dan ada juga rebus telur lenjer. Jadi kita punya 2 kemasan buat nitip di toko. Seperti ini. Oke. Dan kemasannya botol kita seperti ini. Oke. Biar nggak tercampur gitu. Jadi aman dia. Siap. Emang mintanya waktu BPOM di luar. Sekalian boleh Mbak Yuli promoin untuk sosial media dari Aul sendiri di Instagram, Facebook atau apa, dan juga kalau misalnya mau order offline itu bisa kemana? Ke toko oleh-olehnya atau tempatnya? Oh gitu. Kalau untuk offline ya, kalau itu bisa di toko untuk pempek kita ada di toko High Tom di
dekat Beria, Haitom dekat depan Hotel Mercure. Mercure, Ah, ada di Damarian juga, toko oleh-oleh di Jalan Ria Kudu. Iya. Bisa juga kalau untuk di rumah via WA. WA. Seperti itu. Mau disebutin nggak? Boleh, nggak apa-apa Pak Yulis. Via WA 0813 6999 0623. Dan itu responnya cepat kalau di WA. Oh, cepat ya. Iya. Untuk Oke. produk. Atau di Instagram Pempe Aul. Pempe Aul. Underscore Aul. Pempe underscore Aul Ya, ya. seperti itu. Oke, jadi ke teman-teman yang mau order, yang mau mesen langsung buat acara arisan keluarga, kumpul dan acara-acara lainnya, bisa langsung tadi hubungin kontak person ke Aul, ataupun kalau misalnya untuk oleh-oleh bisa langsung mampir ke toko oleh yang tadi disebutin. Iya. Ada Haitoms, ada Damarian dan lain-lain. Oke. Ini saya jujur Mbak Yuli, aduh ya Allah, ini kayak mau nangis Mbak Yuli. Sopan banget di lidah dia. Lembut ya. Nah, lembut Emoji banget. ya. Kayak mochi, bener. Saya baru tadi mau bilang kayak mochi ini Mbak Yuli ya. Ini kayaknya pada ngiler nih, keruk-keruk di balik layar ini ya. Kayaknya pada nelan ludah ini. Iya. Karena memang dari dulu itu udah memang apa ya, Aul Kitchen ini selalu jadi top of mind untuk onde-ondenya. Mungkin di pertanyaan terakhir itu, harapannya buat instansi pemerintahan yang ada di Provinsi Lampung itu apa? Mau Mbak Yuli berharap ada kegiatan ataupun bantuan berupa hibah atau apa, terserah Mbak Yuli sampaikan. Buat dinas-dinas Biar teman-teman dari instansi pemerintahan yang nonton live ataupun nanti yang nonton YouTube juga bisa melihat dan mendengar keluh kesah dari salah satu UMKM inspiratif yang ada di Lampung. Harapannya buat instansi pemerintah, sebenarnya UMKM ini yang dibutuhkan adalah alat mesin ya. Kalau modal enggak, kalau modal itu kalau dikasih pasti habis gitu. Kalau kasih pasti habis ya. Pasti habis karena memang butuhnya mesin. Karena mesin ini jangka panjangnya buat UMKM. Ketika itu mahal, kami tidak mampu, dan ternyata UMKM ini seluruh Lampung terutama itu kan banyak ya, dan itu menyumbang pajak juga. Ternyata udah bisa menyumbang pajak buat kontribusi buat negara ya. Lampung untuk negara gitu. Udah bisa. Jadi pihak-pihak instansi dinas tolong dilirik UMKM-nya yang benar-benar butuh mesin. Jangan ketika itu mesin ada nggak tepat sasaran seperti itu. Untuk selama ini yang sudah membantu untuk alat mesin itu Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Lampung seperti itu. Waktu itu saya dapat pakung dan alhamdulillah terima kasih buat dinas terkait karena sudah membantu dan sangat membantu seperti itu. Jadi ketika dinas lain melirik juga untuk itu kemajuan UMKM, dan kami itu sangat berterima kasih dan sangat berharap gitu ya. Karena UMKM di sini terutama modal, alat sama digital marketing. Kalau pelatihan alhamdulillah di dinas itu pelatihannya alhamdulillah udah rutin, udah berjalan. ada saja ya dari instansi-instansi. Jadi tergantung UMKM-nya mau menerapkan atau tidak. Kalau dia mau maju, selesai pelatihan harus diterapkan. Kalau ikut-ikut aja tanpa menerapkan ya nggak maju-maju. Gitu. Benar banget. Orang udah sampai mana kita masih di situ. Orang udah bisa bikin kanva, kita nggak bisa. Benar. Seperti itu. Jadi tergantung UMKM-nya. Sama ini alhamdulillah sih dinas sudah mensupport. Cuman mungkin belum terlalu banyak dinas yang ngelirik ya. Cuman dinas-dinas tertentu kayak di Sprindak itu udah bagus. Oke. Itu jadi memang ini tentu menjadi sebuah masukan untuk teman-teman, untuk instansi pemerintahan ada di Provinsi Lampung. Jadi bukan bantuan berupa fresh money ya, bukan cuma itu ya, tapi berbentuk pelatihan-pelatihan yang konkret yang bisa diterapkan oleh teman-teman UMKM untuk bisa. Jadi pelatihannya itu praktek langsung. Kalau cuman sekedar teori atau pulang, namanya ibu-ibu ya. Jadi pulang udah ketemu, ketemu wajah. Ya udah lagi hilang ya. Karena memang harus butuh pendamping kayak admin, karena rata-rata usia UMKM yang di Bandar Lampung 30 ke atas. 30 ke atas ya. Pada 50 itu masih semangat ya. Ya karena udah apa-apa mahal jadi harus gerak gitu. Benar. Jadi rata-rata memang udah 35. Yang muda-muda itu jarang sih. Karena kan kalau kayak mahasiswa belum terpikir untuk bisnis gitu. Iya. Jadi ini tentu jadi sebuah motivasi juga buat kita semua untuk terus belajar, untuk terus semangat dalam berkarya, dalam memproduksi sebuah produk. Dan mungkin ada closing statement Mbak Yuli sebelum kita tutup podcast yang singkat ini buat teman-teman UMKM atau penonton dari Instagram Plut Provinsi Lampung. Halo Mbak Yuli.
harapannya ya atau memberikan semangat ya terhadap itu. Satu, harus semangat, jangan putus asa, benahi produk, benahi perizinan dan terus beriklan seperti itu. Insya Allah ada rezekinya kalau kita benar-benar serius. Jangan gonta-ganti produk. Oh, jangan kontak-ganti Iya. produk ya. Ada itu ya Mbak Yuli ya. Yang orang nanti dia bikin buket, dia bikin pempek, jangan. Tentukan target kita memang produk kita apa, ciri khas brand kita apa, Oke. gitu. Kayak seperti saya onde-onde sama pempek ya udah cukup 2 itu. Konsisten di situ Karena lah ya. banyak, Mbak coba bikin produk lain karena enggak. Ketika ini udah naik, insya Allah kalau kita punya produk baru akan mengikuti seperti itu. Cuman ya satu catatan, produknya harus enak ya. Harus enak Iya. ya, benar. Jangan Kalau kuliner tuh, asalnya, jadi harus benar-benar formulanya ya benar-benar iya, resepnya benar-benar bagus, benar enak gitu. benar. Karena kalau kuliner itu mau dia yang jualan tuh artis sekalipun, kalau Kalau itu nggak enak, makanannya nggak enak ya pasti ya nggak bisa. nggak mungkin orang repeat order gitu. Cuman Semangat terus dan pokoknya tujuannya ingat keluarga. Kalau kita udah tujuannya membahagiakan keluarga, insya Allah secapek apapun tetap maju. Masya Allah. Iya gitu, tabarakallah. itu aja. Jadi harus ikhtiar Iya. terus, doa dan juga konsisten ya. Oke, Mbak Yuli, kayak kerasa ternyata udah kurang lebih 24 jam ya kita ngobrol ya. Udah panjang ya. Iya. 24 jam lebih kita ngobrol, kayaknya udah waktunya kita sampai di penghujung podcast hari ini. Ini biasanya di closing statement, di closing podcast itu ada sebuah tagline Mbak Yuli Iya. dari Dinas Koperasi dan juga Pulut Provinsi Lampung. Iya. Tagline-nya itu UMKM maju, Lampung berjaya. Oke, oke. kita sama-sama ya Mbak Yuli Iya. ya. UMKM maju, Lampung Lampung berjaya. berjaya. Thank you semua sobat-sobat Pulut Provinsi Lampung. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye. Terima kasih semua.